Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan ngobrolin soal cara pandang yang beda banget soal uang. Kita nggak akan lagi lihat uang sebagai benda mati yang harus kita kejar-kejar, tapi sebagai energi yang hidup, yang mengalir di hidup kita. Siap buat ngubah cara pandang kamu selamanya? Pernah nggak sih ngerasa gitu? Stres mikirin tagihan, deg-degan pas lihat sisa saldo, atau capek banget rasanya karena harus terus nyari duit? Nah ternyata nih, perasaan kayak gitu tuh muncul dari satu keyakinan umum yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai aja ya. Di bagian pertama ini, kita bakal nantang semua hal yang mungkin selama ini kita percaya soal uang. Ini adalah fondasi yang bakal ngubah semuanya. Nah, ini dia ide utamanya. Coba deh, resapi dulu kalimat ini. Bayangin sejenak, gimana kalau uang itu bukan sekedar kertas atau angka di layar, tapi sebuah energi, sesuatu yang hidup, yang ngerespons cara kita mikir dan ngerasa. Kira-kira apa ya dampaknya buat hidup kita? Dan ini dia nih masalahnya dari cara pandang yang lama. Waktu kita terobsesi buat numpuk uang, tanpa sadar kita tuh kayak lagi ngebangun penjara buat diri kita sendiri. Jadi takut kehilangan, cemas terus soal kekurangan. Dan ironisnya, energi ketakutan itu, ya itu yang malah bikin alirannya mampet. Biar gampang ngertinya, karena ini kan kedengarannya abstrak banget ya. Kita pakai satu perumpamaan yang indah dan ngebantu banget. Perumpamaan sebuah sungai. Air di sungai itu kan dinamis ya. Dia gerak terus, ngikutin lekukan tanah, nyesuaiin diri sama batu-batuan. Nggak pernah diem. Nah, harusnya energi uang di hidup kita juga kayak gitu. Terus bergerak, memberi dan menerima. Pertanyaannya, uang di hidup kamu ngalirnya udah kayak gini belum? Sekarang, coba lihat gambar ini deh. Keren banget kan analoginya? Waktu kita coba bendung aliran air pakai rasa takut, dia malah bisa meluap dan bikin masalah. Tapi, pas kita alirkan dengan sengaja, misalnya buat irigasi, dia justru ngasih kehidupan dan kesuburan. Ini tuh persis banget cara kerja uang. Jadi ini poin paling pentingnya. Rasa takut kehilangan itu justru yang bikin aliran uang jadi mandek. Energi ketakutan itu ibarat bendungan yang kita bangun sendiri. Kita mikirnya lagi ngamanin diri. Padahal sebenarnya kita lagi mutusin diri kita dari sumber aliran yang jauh lebih besar. Sebaliknya, waktu kita lepasin, misalnya bayar tagihan sambil bersyukur, ngasih ke orang dengan tulus, atau investasi buat kebahagiaan, kita itu lagi ngebuka saluran biar energinya bisa balik lagi ke kita. Dan seringnya, baliknya itu dalam bentuk yang gak kita duga, dan jumlahnya lebih banyak. Oke, sekarang kita dalemin lagi gimana pola pikir kita ini bisa menciptakan dua arus energi yang beda banget di hidup kita. Arus yang digerakin sama rasa takut, dan arus yang didorong oleh rasa syukur. Coba dilihat perbandingannya. Di satu sisi, ada pola pikir takut. Isinya soal menimbun yang ujung-ujungnya bikin stagnasi, cemas, dan ngerasa kurang terus. Nah, di sisi lain, ada pola pikir syukur. Ini soal aliran, sirkulasi, yang hasilnya adalah kedamaian dan perasaan berkelimpahan. Kamu sendiri yang milih, mau berenang di arus yang mana? Wah, kutipan ini benar-benar ngena banget. Uang itu pada dasarnya netral loh. Dia itu cuma cerminan dari energi yang kita kasih ke dia. Kalau kita takut, dia bakal ngejauh. Kalau kita bersyukur, dia bakal ngedeket. Sesimpel itu, tapi dalam banget maknanya. Mungkin ini kedengerannya kayak filosofi ya, tapi ternyata konsep ini ada akarnya loh di sebuah prinsip universal yang mungkin kamu udah pernah dengar. Yuk kita lihat yang namanya prinsip energi dan kekayaan. Ingat kan pelajaran fisika dulu? Ada yang namanya hukum kekekalan energi. Energi itu nggak bisa diciptain atau dimusnahin, cuma bisa diubah bentuknya. Nah, yang menarik banget, prinsip yang sama persis berlaku buat uang, kalau kita ngelihatnya sebagai energi. Coba deh pikirin ini baik-baik. Pas kamu belanjain uang itu tuh nggak lenyap, dia cuma pindah tangan dan berubah bentuk. Jadi produk, jadi jasa, jadi pengalaman, atau bahkan jadi perasaan. Ini nih contoh yang nyata banget. Uang yang tadinya cuma angka doang di rekening kamu, bisa kamu ubah jadi momen makan malam yang hangat bareng orang-orang tersayang. Energi finansial itu sekarang udah berubah bentuk, jadi energi emosional. Jadi kebahagiaan, kehangatan, dan kenangan indah. Atau kita ambil contoh lain yang lebih dalam lagi. Waktu kamu nyumbang ke seseorang yang butuh, energi uang itu berubah jadi sesuatu yang nggak ternilai. Jadi harapan buat mereka, dan jadi rasa damai yang dalam banget buat kamu. Luar biasa banget kan transformasinya? Oke, teorinya udah dapet nih. Terus pertanyaannya, gimana cara praktiknya di kehidupan sehari-hari? Di bagian terakhir ini, kita akan bahas langkah-langkah praktisnya buat nyelarasin energi kita sama aliran kekayaan. Ini nih, pergeseran mindset yang besar.
Kekayaan itu bukan hasil dari berjuang mati-matian ngelawan arus. Justru sebaliknya, kekayaan sejati itu datangnya pas kita belajar buat berenang ikutin arusnya, dengan niat yang jernih dan hati yang lapang. Oke, ini beberapa langkah praktis yang bisa kamu coba mulai hari ini juga. Pertama, lepasin rasa takut soal kekurangan. Sadarin kalau itu cuma ngehalangin kamu. Kedua, ganti sama rasa syukur, bahkan buat hal-hal paling kecil. Pas bayar tagihan, bilang makasih karena kamu mampu bayar. Pas dapat uang, terima dengan syukur. Dan yang penting juga, tiap pagi mulai hari dengan niat positif soal kelimpahan. Langkah-langkah kecil ini, percaya deh, bakal ngubah frekuensi energi kamu secara drastis. Dan inilah tujuan akhirnya. Waktu, energi di dalam diri kita udah selaras, dunia di luar kita bakal ngikutin. Uang bakal datang sebagai hasil alami dari energi positif yang kita pancarkan. Bukan karena kita ngejar-ngejar dengan susah payah. Nah, jadi pertanyaan terakhirnya balik lagi ke kamu. Setelah ngelihat perspektif baru ini, siap nggak buat ngelepasin pola pikir lama yang bikin cemas itu? Siap nggak buat mulai mengalir di arusnya kelimpahan dengan rasa syukur dan kedamaian? Pilihannya seperti biasa ada di tanganmu.